primadona sekolah yang naksir aku. Demi aku, dia menelan seekor ular bambu hidup-hidup. Tepat saat semua teman sekelas menganggapnya gila, mutasi global pun tiba. Tatanan umat manusia runtuh. Semua makhluk hidup akan mengalami mutasi. Dan kuat atau lemahnya makhluk setelah mutasi, semuanya tergantung pada apa yang terakhir kali mereka makan. Ada orang yang karena makan sate siput goreng, setelah bermutasi berubah menjadi pencekik berkaki 1000. Cangkangnya keras, kata Zhuang Chen, panjang tubuhnya belasan meter. Mampu mencabik-cabik mangsanya dalam sekejap. Ada juga yang makan cabai rawit. Setelah bermutasi, dia berubah menjadi manusia cabai api. Bisa menyemburkan api bersuhu tinggi dari depan dan belakang. Suhunya cukup untuk melelehkan baja. Sementara aku, karena makan semangkuk paumo daging kambing, aku jadi membangkitkan bakat rambut panjang. Selain bisa menahan hawa dingin. Di dunia pasca bencana, kata Cai Chen, aku pada dasarnya hanyalah anak domba yang siap disembelih, kata Zhuang Chen. Karena primadona sekolah yang naksir aku, Su Wanrou. Dia makan es krim kon mixue sebelum kiamat tiba. Karena itu, dia membangkitkan bakat es dan salju yang cukup untuk melindungi diri. Tapi Su Wanrou tetap tidak pernah meninggalkanku. Dia seharusnya bisa bertahan hidup dengan baik di neraka akhir zaman ini. Namun, kata Chen, dia malah melindungiku, si payah di akhir zaman ini. Akhirnya kami berdua mati di bawah cakar tajam monster buas. Terlahir kembali sekali lagi. Aku yang sekarang, sudah membuat persiapan yang matang. Karena di kehidupanku yang sebelumnya, aku pernah melihat seekor anjing raksasa dengan kekuatan pangu. Belakangan, aku tahu dari pemilik toko barang antik, bahwa anjing raksasa itu, hanyalah karena tidak sengaja menelan batu giok nadi naga miliknya, sehingga bisa menjadi penguasa di wilayahnya. Dan setelah aku terlahir kembali, hal pertama yang kulakukan adalah datang ke toko barang antik ini. Aku menatap ponselku, membuka mulut dan menggelengkan kepala. Aku mengajukan pinjaman dari semua aplikasi pinjol yang aku tahu. Barulah aku bisa membeli batu giok ini. Model. Mengenai alasanku memaksa sang primadona sekolah, Su Wanrou, untuk menelan hidup-hidup ular bambu peliharaannya. Itu karena aku tahu dia sudah lama diam-diam menyukaiku. Jadi, untuk menghindari tragedi dari kehidupan sebelumnya terulang, aku harus membantunya membangkitkan bakat yang lebih kuat. Dan ular bambu peliharaan ini, setelah bencana akan berubah menjadi seekor naga jiao. Bahkan ada kemungkinan besar bisa berevolusi menjadi naga dewa bercakar 5. Alasan aku memintanya untuk menelannya hidup-hidup. Ini adalah pengalaman yang disimpulkan oleh umat manusia dari kehidupan sebelumnya. Menelannya hidup-hidup akan memberikan hasil terbaik. Kalau bukan karena batu giok vena nagaku tidak bisa dipotong oleh kekuatan manusia, aku bahkan ingin membaginya berdua dengan Su Wanrou. Sekarang, walau hanya bisa mendapatkan naga jiao tingkat 1, itu sudah jauh lebih hebat daripada bakat es yang dibangkitkan Su Wanrou di kehidupan sebelumnya. Beberapa kali lipat lebih kuat. Saat ini, di hadapan kegigihanku, Su Wanrou pun tampak bimbang. Di satu sisi ada hewan peliharaan kesayangannya. Di sisi lain ada pria yang sangat ia cintai selama bertahun-tahun. Ketika dia melihat tatapanku yang tegas, Su Wanrou akhirnya membulatkan tekadnya. Maafkan aku, Xiao Qing, demi Lu Zeng. Aku rela melakukan apapun. Selesai bicara, dia langsung menyambar ular hijau kecil itu. Memegang kepalanya. Di hadapan seluruh kelas, dia menelannya bagaikan sedang menyeruput mie. Dan langsung menelannya bulat-bulat. Melihat Su Wanrou ternyata ikut menggila bersamaku. Seluruh teman sekelas sampai tercengang. Sampai akhirnya Su Wanrou berlari ke dispenser. Dengan panik menenggak beberapa gelas air. Dan bersandar di dinding sambil terus mual. Barulah seisi kelas tersadar. Sialan, Su Wanrou. Kamu serius? Kamu sudah gila, ya? Itu lalu. Bahkan guru pun belum bisa sadar dari keterkejutannya. Hanya bisa berdiri terpaku. Di tengah keributan itu, aku sudah berada di samping Su Wanrou. Saat ini, wajah cantik Su Wanrou yang bagai bidadari itu menjadi pucat pasi. Beberapa helai rambut hitamnya, yang basah oleh keringat karena menahan sakit menempel di pelipisnya, membuatnya terlihat begitu rapuh dan menyedihkan. Dan saat ini, kondisiku tidak jauh lebih baik darinya. Aku menahan rasa sakit di perutku dengan sekuat tenaga, sambil memeluknya ke dalam dekapanku. Karena sebelum ini, aku juga menelan sebuah batu giok seukuran telapak tangan. Lu Zeng, aku berhasil. Su Wanrou mengerang kesakitan. Dia balas memeluk pinggangku. Aku mengelus lembut wajah Su Wanrou yang pucat pasi. Saat dia berbicara, darah terus mengalir dari sudut bibirnya. Pemandangan ini membuat guru kami ketakutan. Dan segera menelepon ambulans. Sementara itu, pria di kelas yang selalu mengejar Su Wanrou, tetapi selalu ditolak, Jiang Ye, merasa kepalanya berdengung. Kemarahan yang meluap-luap hampir membuatnya gelap mata. Bertumbuh tinggi dan besar. Dan karena latihan bertahun-tahun, dia yang memiliki otot kekar itu langsung berlari ke arahku. Lu Zeng, kau pantas mati. Kau tahu betul betapa dia menyukaimu. Kau malah memaksanya memakan benda semacam itu. Teriakan marahnya menggelegar seperti guntur. Membuat semua teman sekelas ketakutan dan gemetar. Tapi aku bahkan tidak melirik Jiang Ye sama sekali. Aku hanya terus memeluk Su Wanrou yang semakin lemah. Melihat waktu di ponselku menunjukkan tepat pukul 10. Dan tepat pada saat itu, terdengar suara ledakan dahsyat dari langit di luar jendela.
Gelombang energi yang sangat besar meledak. Cahayanya begitu terang sampai membuat orang tidak bisa membuka mata. Pemandangan ini hanya berlangsung selama beberapa detik. Jiang Ye, yang matanya silau karena kilatan cahaya, juga terjatuh dengan keras ke lantai. Di bawah pengaruh badai elektromagnetik ini, semua perangkat elektronik manusia rusak total. Saat semua orang sadar kembali, dan mulai mencari berita di internet, mereka baru menyadari kalau ponsel mereka tidak ada sinyal sama sekali. Cepat, lihat keluar jendela. Apa menara BTS-nya rusak? Tidak ada sinyal sama sekali. Model. Jiang Ye bangkit dari tanah. Tidak menghiraukan keanehan di luar. Dia tetap menyerbuku dengan penuh amarah. Tepat saat tinjunya akan menghantamku. Perubahan aneh tiba-tiba terjadi. Langit yang tadinya cerah, hampir dalam sekejap berubah dari siang menjadi malam. Secercah cahaya merah darah turun dari langit. Badai matahari menyebabkan medan magnet menjadi kacau, sehingga menyebabkan warna langit berubah secara aneh. Pada saat yang bersamaan, Xuan Rou yang ada di dalam dekapanku berteriak dengan jeritan yang menyayat hati, kata Fa Chen. Semua orang tanpa sadar menoleh, kata Sheng Chen. Terlihat setelah menelan ular bambu hijau itu, Xuan Rou yang berwajah pucat kini terlihat aneh. Penampilannya berubah drastis. Sepasang tanduk naga tumbuh di kepalanya, berkilauan dengan busur listrik berwarna perak. Di sekitar pipinya yang cantik terdapat beberapa sisik biru putih, menambahkan pesona yang aneh dan memikat. Di punggungnya ada tanduk-tanduk runcing bersisik. Seekor naga kecil yang dikelilingi asap hijau melingkar dan berjalin. Busur listrik berwarna biru putih menyambar tanpa henti. Gaun panjangnya terbuat dari sisik zirah berwarna hijau putih. Sisik zirah itu memancarkan cahaya biru putih yang redup, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah dengan jelas. Di belakangnya, ekor naga berwarna hijau putih bergoyang perlahan, bagaikan dewi siluman dari serial televisi, kata Fa Chen. Kata Zhuang Chen. Nama, Xuan Rou. Level, tingkat 1, senjata dewa mimesis, pedang panjang roh hijau, zirah dewa mimesis, zirah harta karun roh giok. Roh pertempuran mimesis, naga roh bulan giok. Bakat, petir dewa langit biru A+, membalik awan dan hujan A+. Petir dewa langit biru. Pengguna dapat melepaskan petir biru putih yang kuat. Memiliki efek penekan terhadap makhluk jenis hantu dan jenis iblis. Membalik awan dan hujan. Pengguna dapat menunggangi awan dan kabut, memanggil angin dan hujan. Setelah perubahan aneh itu, di dalam benak Xuan Rou, informasi-informasi ini pun langsung muncul. Saat ini Xuan Rou yang peka, samar-samar mulai mengerti. Maksudku menyuruhnya menelan benda itu tadi. Ini semua demi kebaikannya. Xuan Rou, yang hatinya sudah sepenuhnya untukku, tentu saja tidak bisa membiarkan ada orang yang berani menyakitiku. Dia berdiri di hadapanku. Hanya dengan mengulurkan telapak tangannya, dia dengan mudah menangkis tinju Jiang Ye yang besar itu. Pukulan Jiang Ye itu bukan hanya tidak berefek. Sebaliknya, saat mengenai telapak tangan Xuan Rou, dari atas baju harta karun roh birunya, dia terkena lapisan guntur dewa Big Xiao yang menyelimutinya, membuat telapak tangannya terbakar. Seketika itu juga Jiang Ye berteriak kesakitan. Dia mencengkeram erat tangan kanannya yang sudah menghitam legam, dan mengeluarkan asap hijau. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, dia dengan panik mencari air kemana-mana untuk menyiram tangan kanannya. Saat ini, sisik di sudut wajah Xuan Rou perlahan-lahan menghilang ke bawah kulitnya. Tanduk naga di kepalanya juga dengan cepat masuk kembali ke wujud semula. Xuan Rou juga terkejut dengan kekuatannya sendiri. Dia bergegas berbalik dan kembali ke sisiku. Dia tadinya ingin menatapku dengan penuh harap untuk meminta pujian, tapi meskipun aku tidak berubah sama sekali dari sebelumnya, Xuan Rou bisa dengan jelas merasakan. Saat dirinya berhadapan dengan pria yang selalu dia cintai ini, dia mulai merasakan getaran yang menyentuh jiwa. Itu adalah saat makhluk lemah berhadapan dengan musuh alaminya. Rasa takut yang datang dari lubuk gen yang terdalam. Dia samar-samar memiliki sebuah dugaan, yaitu aku sudah menelan sesuatu yang lain. Xuan Rou tidak tahu apa benda itu, tetapi perasaan ingin tunduk dari jiwa dan raganya ini membuat cintanya padaku menjadi semakin dalam. Dia tidak tahu bagaimana aku bisa mengetahui semua hal tentang perubahan wujud ini, tetapi dia mengerti, pria ini tidak akan mencelakai dirinya. Kemampuan yang dia miliki sekarang adalah pemberian darinya. Tepat pada saat ini, cahaya merah padam menerobos masuk dari luar jendela, bahkan menjadi semakin terang, menerangi malam hingga seperti siang hari yang merah membara. Hampir di waktu yang bersamaan, teriakan mengerikan Jiang Ye tiba-tiba berhenti. Setelah hening sesaat, ruang kelas segera kembali dipenuhi oleh jeritan yang saling bersahutan. Banyak orang yang tidak mengerti situasinya, terpengaruh oleh cahaya aneh di langit, mulai berteriak panik dan kebingungan. Aku ditangkap oleh sesuatu. Tolong, siapapun, tolong aku. Seketika, suasana menjadi sangat kacau. Tepat pada saat itu,
Di sisi lain ruang kelas, muncullah sosok raksasa dengan tulang-tulang yang menonjol keluar dari tubuhnya. Dan di bawah sosok itu, ada dua orang yang tergeletak tak berdaya sedang ditindihnya. Dan dari sosok raksasa yang mengerikan itu, sepertinya terdengar suara kunyahan berulang kali. Di antara kerumunan yang lain, ada beberapa sosok aneh lainnya yang berbaur di dalamnya. Mereka tampak seperti iblis jahat yang merangkak keluar dari neraka. Saat ini, mereka semua tanpa henti mengejar para murid di dalam kelas. Orang-orang yang tertangkap oleh mereka tewas di tempat. Ruang kelas yang tadinya hanya sedikit berantakan, kini telah menjadi seperti neraka di dunia. Ketua kelas Cuyao menatap pemandangan ini dengan termangu. Sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Kenapa setelah 2 kali kilatan cahaya, seluruh dunia berubah secara drastis? Yang tidak ia ketahui adalah, di dalam cahaya dan badai elektromagnetik itu, terkandung sebuah kekuatan yang aneh. Kombinasi keduanya menyebabkan terjadinya mutasi. Hanya mereka yang pikirannya cukup kuat yang bisa menahannya. Sementara yang lainnya, manusia yang terkorosi oleh kekuatan aneh itu, akan berdasarkan sisa benda asing di dalam tubuh mereka, membangkitkan kemampuan super yang sesuai, yang juga dikenal sebagai senjata dewa mimetik. Jelas sekali, Jiang Ye adalah salah satu yang pikirannya tidak cukup kuat. Selama ia termangu kebingungan, ia tidak mampu menahan korosi dari kekuatan aneh itu. Energi yang liar dan aneh, dengan cepat memorosi setiap sudut tubuhnya. Urat-urat darah yang menggeliat keluar dari bawah kulitnya, terus-menerus mencakar dan mengerut di atas permukaan kulitnya. Model. Namun hanya dalam waktu 2 atau 3 detik, sosok tubuh Jiang Ye menyusut hampir setengahnya. Sama sekali tidak terlihat seperti wujud manusia lagi. Kemudian dalam beberapa tarikan napas, tubuhnya terpelintir seperti tali tambang dalam posisi yang mustahil dilakukan manusia. Setelah serangkaian pelintiran yang hebat, cakar unggas yang panjang dan runcing tumbuh dari kakinya. Diiringi oleh jeritan burung pemangsa yang nyaris menembus gendang telinga, Jiang Ye yang telah mengalami aberasi, menerkam siswi yang ada di hadapannya. Kecepatannya begitu tinggi hingga nyaris menciptakan bayangan. Dalam sekejap, dia membela seorang siswi menjadi 2 dengan cakarnya yang tajam. Membuat ketua kelas Cuyao yang tak jauh darinya ketakutan dan terus mundur. Sementara aku hanya berdiri di kejauhan, melihat makhluk humanoid burung yang sedang berteriak liar itu. Itu adalah burung iblis bulan darah. Tapi monster buas hasil abrasi ini, bagaimana bisa muncul dari tubuh Jiang Ye? Di kehidupanku yang sebelumnya, aku tidak masuk sekolah pada hari abrasi karena izin. Tentu saja, aku pun terhindar dari pemandangan merah darah di hadapanku saat ini. Aku yang telah terlahir kembali, tentu saja mengetahui banyak jenis monster yang muncul setelah aberasi. Monster berbentuk burung yang berasal dari Jiang Ye ini, bernama burung iblis bulan darah. Meskipun hanya monster tingkat 1, tapi kecepatannya luar biasa tinggi. Cakar tajamnya setajam pisau. Di awal masa aberasi, mereka adalah salah satu monster yang paling buas dan mematikan. Manusia di awal aberasi, meskipun berhasil bertahan melewati tahap mutasi, dan berhasil mengaktifkan kemampuan bakat khususnya, tetap saja membutuhkan waktu yang cukup untuk membiasakan diri. Jika bertemu dengan burung iblis bulan darah, dengan kecepatannya yang mengerikan itu, bahkan mungkin sebelum sempat mengeluarkan kemampuan bakat khususnya, dia akan langsung ditusuk hingga tembus ke jantung. Kecuali mereka yang memiliki bakat tingkat atas, yang mampu memahami situasi dalam waktu singkat, dan menggunakan kemampuan bakat khususnya dengan baik, barulah ada kemungkinan untuk selamat. Orang biasa yang bertemu burung iblis bulan darah pasti akan mati, terutama dalam kondisi saat ini di mana cahayanya telah memudar. Cai Chen berkata, yang tersisa hanya sangat lemah. Di dalam lingkungan gelap dengan cahaya merah padam, karakteristik burung iblis bulan darah mirip dengan burung hantu, membuatnya semakin leluasa di dalam kegelapan. Jika manusia tidak cukup berhati-hati di hadapan burung bulan darah, pasti akan mati mengenaskan. Di awal kebangkitanku pada kehidupanku yang lalu, aku belum mahir menguasai kemampuanku. Aku dianggap sebagai monster dan diusir dari apartemen oleh para tetangga. Kalau bukan karena Suan Rou, setelah perubahan besar itu terjadi, langsung datang mencariku, dan dengan tegas mengikutiku. Mungkin saja aku sudah lama mati di luar sana, kata Fa Chen. Tapi sebaliknya, justru karena berada di rumah, aku bisa menghindari burung iblis bulan darah. Ini juga membuatku mengerti, mengapa di kehidupanku yang lalu hampir tidak ada yang selamat di kelasku. Saat keluar dari sekolah, saat aku sedang berpikir, sambil menatap waspada ke arah burung iblis bulan darah, aku mencoba dalam hati untuk membangkitkan bakat supernatural milikku. Seketika, informasi tentang bakatku muncul di dalam benakku. Nama, Lu Zeng. Tingkat, 1. Senjata Dewa Mimesis, Kapak Pembelah Langit. Zira Perang Mimesis, Zira 4 Kutub 5 Gunung. Roh Perang Mimesis, Ki Murni dan Keruh Hongmeng. Bakat, Membela Langit dan Membuka Bumi. Peringkat S. Pemisah Keruh dan Murni. Peringkat S. Tubuh Kekacauan Suan Huang. Peringkat S. Membela Langit dan Membuka Bumi. Membelah Langit dan Membuka Bumi. Garis keturunan Pangu memiliki kekuatan untuk membelah langit dan membuka bumi. Kepala menopang langit, kaki menginjak bumi. Kekuatan langit dan bumi pun tidak akan mampu menggoyahkannya. Transformasi Keruh dan Pemisah Murni, garis keturunan Pangu. Saat membelah langit dan membuka bumi, ia memisahkan yang murni dan yang keruh menjadi 2. Mampu dengan mudah menghancurkan ilusi. Tubuh Kekacauan Suan Huang, sebagai garis keturunan Dewa Pencipta Pangu, mampu mendominasi sebagian besar makhluk hidup dari tingkat garis keturunan. Seketika mataku berbinar. Burung iblis bulan darah. Pas sekali,
Aku akan menguji kemampuanku padamu. Aku menghentakkan kakiku. Cahaya keemasan tiba-tiba memancar dari tubuhku. Helm ikan terbang emas hitam menutupi wajahku. Rumbai-rumbai emas seperti api berkibar di belakang kepalaku. Lempengan zirah emas hitam yang berkilauan, bagaikan sisik naga menutupi seluruh tubuhku. Membuat tubuhku yang sudah tinggi besar terlihat semakin gagah dan kuat. Dan di punggungnya, bahkan ada asap ungu kebiruan yang berputar-putar. Bagaikan jenderal dewa perang yang kekuatannya tak terbendung. Zirah tempur mimetik baru saja aku panggil keluar. Suanro yang ada di sampingku langsung menahan napas dan memusatkan perhatiannya. Matanya dipenuhi dengan kekaguman. Sementara para monster yang merupakan jelmaan dari teman-teman sekelasku, seolah-olah menerima guncangan yang luar biasa. Mereka semua serentak menoleh ke arahku, sambil mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Itu adalah kekuatan yang berasal dari Dewa Pencipta. Kekuatan dominasi alami dari garis keturunan Pangu. Dan juga daya tariknya. Para monster ini, dalam waktu singkat, ternyata semuanya berhenti bergerak. Lalu mereka berbalik arah dan serentak menerjang ke arahku. Yang paling dekat adalah monster ikan berukuran raksasa itu. Tubuhnya yang setinggi 3-4 meter itu, saat ini, menatapku yang mengenakan zirah tempur mimetik. Dia tampak gelisah ingin menyerang monster buruk rupa yang besar dan mengerikan itu. Sambil mengaum marah, ia langsung menerjang ke arahku. Suanro di sampingku yang melihat kejadian itu, baru saja akan membangkitkan mimetiknya dan maju ke depan. Namun aku menahannya dengan tanganku. Setelah itu, aku pun melesat dengan langkah besar ke arah monster ikan itu. Dalam sekejap mata, di tengah suara benturan yang keras, dua sosok, satu besar dan satu kecil, saling bertabrakan. Samar-samar terlihat gelombang kejut tak kasat mata meledak keluar. Pada saat yang sama, tanah retak akibat kekuatan dahsyat mereka. Meskipun aku yang mengenakan zirah tempur mimetik, sudah memiliki tinggi hampir 2 meter. Tapi di hadapan monster ikan raksasa yang tingginya hampir 4 meter, aku masih terlihat seperti anak kecil. Perbedaan ukuran tubuh, menyebabkan tubuhku tak terhindarkan lagi, menjadi miring karena tanah yang hancur. Tampaknya aku sedikit lebih lemah dalam hal kekuatan. Di sisi lain, burung iblis bulan darah jelmaan Jiang Ye sangatlah licik, mengira bahwa monster ikan itu lebih unggul. Ia memekik sekali, lalu tiba-tiba melompat ke arah kami berdua yang sedang bertarung. Target utamanya adalah aku, yang memberinya rasa takut yang luar biasa. Tepat pada saat itu, aku menggunakan kekuatan mengerikan yang diperkuat oleh baju zirah mimikri, untuk menarik tubuh raksasa monster ikan yang tingginya hampir 4 meter itu, bagaikan merebut tongkat pemukul bisbol, lalu mengayunkannya ke arah burung iblis bulan darah yang sedang menerkam ke arahku. Suara benturan daging dan darah yang tumpul, serta suara dinding yang retak terdengar satu persatu. Tubuh raksasa monster ikan yang buruk rupa itu tertanam ke dalam dinding. Sementara itu, burung iblis bulan darah langsung mulai meraung marah. Dia hanya mengandalkan kelincahan tubuhnya. Tepat di saat akan tertimpa, dia menggunakan sayapnya untuk melompati monster ikan yang dilemparkan ke arahnya. Burung iblis bulan darah mengepakkan sayapnya yang besar. Bola matanya berputar di wajahnya yang berparas manusia dan berwujud burung. Seolah-olah sedang berpikir. Dia menyadari bahwa hanya dengan kekuatannya sendiri, tidak akan bisa menggoyahkan manusia yang mengenakan zirah hitam keemasan itu. Maka, burung iblis bulan darah mulai memekik tanpa henti. Dia bukan hanya meraung karena marah, tetapi juga menggunakan kekuatan penekan dari garis keturunannya, untuk memanggil semua monster yang transformasinya belum sempurna di tempat itu, agar menyerangku bersama-sama. Terlihat para monster yang tadinya sangat waspada. Permukaan tubuh mereka menggeliat semakin hebat. Wajah mereka menjadi semakin mengerikan, sambil mengeluarkan raungan marah. Beberapa monster serentak meninggalkan makanan di mulut mereka, dan mulai menerkam ke arahku. Burung iblis bulan darah itu diam-diam terbang dan mendekat ke langit-langit, berniat untuk mencari kesempatan melancarkan serangan diam-diam. Melihat situasi ini, tangan kananku menggenggam di belakang punggung. Ki Ungu Hongmeng seketika berubah menjadi sebuah kapak raksasa tajam yang berkilauan dengan cahaya hitam keemasan. Senjata dewa mimikri, kapak pembela langit. Aku menghadapi beberapa monster berwajah mengerikan yang mendekat. Bukannya mundur dari serangan mereka, aku malah maju. Aku menghentakkan kakiku dengan keras hingga tanah retak, dan melesat ke arah 4 monster itu bagaikan angin badai. Pada saat yang sama, tubuhku berputar di udara. Kapak raksasa di tanganku berputar seperti seekor naga. Saat kapak pembela langit berputar, terdengar samar gemuruh seperti guntur. Terdengar suara gemuruh yang mantap bagaikan gunung, diiringi dengan kilatan cahaya tajam. 4 monster mutasi, hampir secara bersamaan tertebas menjadi 2 bagian. Burung iblis bulan darah di atasku, di bawah ancaman kematian, meraung dan menerkamku dengan ganas, berniat untuk bertarung sampai mati. Tapi aku malah pada saat ini menyeringai. Kemudian kapak pembela langit di tanganku tiba-tiba menebas ke atas. Seberkas cahaya diperbesar tanpa batas oleh kapak pembela langit. Burung iblis bulan darah itu langsung kubelah menjadi 2 bagian dari pinggangnya. Setelah membereskan burung iblis bulan darah, seluruh ruang kelas langsung menjadi hening. Aksiku ini membuat teman-teman sekelas yang ada di sana tercengang. Monster-monster lain yang ada di sana juga merasakan garis keturunan Pangu di dalam diriku. Aura yang terpancar begitu kuat. Mereka semua menghentikan gerakan mereka dan menatap ke arahku. Sementara aku langsung menyerang maju tanpa ragu sedikit pun. 3 menit kemudian, semua monster mutasi di dalam kelas telah dibersihkan. Tapi tepat pada saat inilah,
Teman-teman sekelas yang selamat di dalam kelas mulai ribut ingin keluar. Semuanya diam. Kiamat telah tiba. Sekarang di luar penuh dengan monster. Bagi yang ingin selamat, dengarkan aku. Belum sempat aku selesai bicara, seekor anjing iblis neraka raksasa di luar membuka mulutnya yang ganas, memperlihatkan taringnya, dan menjulurkan lidahnya menatap semua orang di dalam kelas. Geraman rendahnya menggema di seluruh kelas. Anjing iblis neraka itu langsung menjadi beringas. Alisku berkerut, menatap tajam pada anjing iblis neraka di luar pintu kelas. Di kehidupanku yang lalu, anjing iblis neraka ini berevolusi karena berburu secara besar-besaran di sekolah, dan akhirnya berubah menjadi anjing neraka berkepala 3, menjadi penguasa kota Yun. Kalau bukan karena kedatangan manusia super tingkat tinggi, seluruh kota awan akan menjadi santapannya. Kali ini aku tidak berencana untuk turun tangan sendiri, melainkan memberikan isyarat mata kepada Suwanro di sampingku. Melihat isyaratku, Suwanro memanggil baju zirah mimesisnya. Di saat yang sama, dia memadatkan kekuatan di telapak tangannya. Petir Dewa Bikshau, pedang sisik hijau. Bayangannya berkelebat, tanpa sempat menghindar. Satu sambaran petir dewa menyambar tubuh anjing neraka itu. Setelah debunya menghilang, permukaan tubuh anjing neraka itu tampak hangus menghitam, seperti yang diharapkan dari petir Dewa Bixiao yang terkenal di kehidupanku sebelumnya. Spesialis untuk menaklukkan makhluk jahat. Sekarang, anjing neraka itu menjadi sangat murka. Sambil menyeret tubuhnya yang hangus, ia membuka mulut raksasanya. Dengan satu raungan, ia menerobos masuk ke dalam kelas. Api hitam dimuntahkan dari mulutnya. Meja dan kursi seketika berubah menjadi abu. Dan dua orang di samping meja itu langsung berubah menjadi debu. Kai Chen. Dasar binatang, cari mati. Dasar binatang, cari mati. Aku melihat anjing neraka ini ternyata bisa menahan petir Dewa Bixiao milik Suwanro. Maka aku pun memutuskan untuk turun tangan sendiri. Senjata Dewa Mimesis, kapak pembela langit, meluncur lebih dulu. Dengan suara mendesing, kapak itu melesat lurus ke arah anjing neraka. Dan aku pun mengikuti tepat di belakangnya, menerjang ke arah anjing neraka itu. Meskipun anjing neraka itu bergerak dengan lincah, dan berhasil menghindari serangan kapak pembela langit, tetapi aku yang datang menyusul bagaikan seekor banteng dewa, langsung menabrak anjing neraka itu hingga tersungkur ke tanah. Suwanro yang ada di samping segera menyerahkan senjata di tangannya kepadaku. Aku sama sekali tidak memberi anjing neraka ini kesempatan untuk menyerang balik. Pedangku langsung menggorok lehernya. Setelah itu, aku berjalan ke samping mayat anjing neraka itu, membelah tubuh anjing neraka itu, dan mengeluarkan sebongkah kristal putih bersih dari dalam tubuhnya. Di kehidupanku yang lalu, kristal semacam ini disebut kristal roh oleh para transenden. Selama mereka menyerap kristal roh, para transenden akan memiliki kesempatan untuk naik tingkat. Ini adalah cara tercepat dan paling stabil untuk naik tingkat model. Tapi tidak semua monster mutan bisa menghasilkan bongkahan esensi. Hanya sebagian kecil sekali baru bisa menghasilkan kristal roh tingkat rendah dari dalam tubuh monster mutan. Adapun yang tingkat tinggi, itu jauh lebih langka lagi. Namun, sebagai gantinya, semakin tinggi kualitas kristal roh di dalam tubuhnya, maka semakin kuat pula kekuatan monster mutan itu. Dunia ini memang begitu kejam. Yang lemah jadi mangsa yang kuat, kata Hua Chen. Orang yang kuat akan diburu oleh orang yang lebih kuat lagi. Letakkan di titik antara alismu, serap dengan kekuatan pikiranmu. Mengingat di kehidupan sebelumnya Suwanro tidak pernah meninggalkannya dalam hidup dan mati. Dan juga karena dirinya sudah membangkitkan bakat garis keturunan Pangu, maka dia pun memberikan kristal roh ini kepada Suwanro. Suwanro menerima kristal roh itu. Tanpa ragu-ragu, dia langsung melakukan apa yang aku perintahkan. Cahayanya pun menghilang. Kristal roh di tangan Suwanro telah lenyap, dan seluruh penampilannya terlihat menjadi segar dan memesona. Kulitnya menjadi lebih bersih dan cerah. Sorot matanya menjadi lebih jernih. Rambut panjangnya juga menjadi lebih berkilau. Aura di tubuhnya juga menjadi lebih anggun. Sedangkan peningkatan bakat dan kemampuannya yang sesungguhnya jauh lebih besar lagi. Saat ini, Suwanro sudah mencapai level Awakened tingkat 2. Di awal mula mutasi global ini, kekuatan seorang Awakened tingkat 2 sudah cukup untuk menghadapi sebagian besar krisis. Orang yang masih hidup di lokasi kejadian hanya tersisa kurang dari 20 orang. Kami semua sekarang akan mendengarkanmu. Apapun yang kamu minta kami lakukan, akan kami lakukan, kok. Apa yang terjadi? Tiba-tiba jadi sunyi. Jangan-jangan gerombolan monster itu sudah pergi, ya? Tepat pada saat itu, terdengar suara teriakan minta tolong yang menyedihkan dari luar kelas. Tolong aku. Tolong aku. Teriakan minta tolong itu bercampur dengan suara raungan para monster. Menggema di luar kelas. Menggema di luar kelas. Aku tahu. Ini artinya para monster di sekolah sudah mulai berkumpul membentuk gerombolan. Model. Berdasarkan garis waktu kehidupanku yang lalu, sekolah saat ini, justru karena murid-muridnya terlalu padat, banyak teman sekelas yang bermutasi menjadi monster buas. Karena itu pula,
muncul pasukan monster buas di sekolah. Meskipun aku yang sekarang telah membangkitkan kapak pembelah langit, saat menghadapi ribuan monster buas, aku juga tidak berdaya. Jangan hanya diam saja. Cepat pindahkan meja dan kursinya, barikade jendela dan pintunya. Setelah ragu sejenak, naluri untuk bertahan hidup mendorong semua orang. Mereka pun bergegas bangkit, mengikuti perintahku untuk membarikade pintu dan jendela. Seiring mendekatnya pasukan monster buas, Xiao Qian, primadona di dalam kelas, mengenali Xiao Wei yang sedang melarikan diri di depan pasukan monster itu. Apa kamu mau kita semua ikut mati bersamanya? Suaraku yang dingin terdengar. Lu Zeng, apa maksudmu? Xiao Wei sudah hampir mati. Aku tidak bisa diam saja melihatnya mati. Dunia telah berubah. Tatanan umat manusia sudah lama runtuh. Kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Bahkan, bisa membahayakan orang lain. Menjadi pahlawan. Hanya diri sendiri yang kuat yang bisa menjadi pahlawan bagi dirinya. Lu Zeng, kenapa kamu bisa begitu berdarah dingin dan tidak punya perasaan? Brengsek. Baiklah. Karena kamu pikir aku ini kejam. Kalau begitu, silakan jadi pahlawan sendirian sana. Sambil berkata begitu, dia langsung mendorong Xiao Qian keluar. Lalu menutup pintunya kembali dengan perlahan. Lu Zeng, aku salah. Lu Zeng, tadi aku hanya panik. Lu Zeng, biarkan aku masuk. Aku mohon padamu, Lu Zeng. Aku tidak mau mati di sini. Aku mohon. Monster mutasi dan makhluk buas di luar koridor melihat Xiao Qian yang menangis histeris. Seketika pupil mata mereka memerah. Wajah mereka menunjukkan tatapan lapar. Kemudian mereka langsung mengeroyoknya. Seketika mereka menyerbu ke depan. Sementara orang lain di dalam kelas gemetaran ketakutan, meringkuk di sudut sambil mendengarkan suara monster-monster di luar koridor yang berebut makanan. Tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Sementara aku berdiri tegak di belakang pintu. Wajahku tegang. Nanti begitu ada monster mutasi yang menerobos masuk. Aku berencana untuk melawannya mati-matian. Paling tidak, aku harus melindungi Suan Rou keluar dari sekolah. Setelah para monster selesai melahap Xiao Qian, koridor di luar tiba-tiba menjadi hening. Kita selamat. Aku mau pulang. Aku mau cari mama. Para siswa saling berpandangan. Salah mengira kalau saat ini mereka sudah mendapatkan kesempatan untuk hidup. Namun mereka semua hanya diam di tempat, tidak berani bergerak. Satu persatu menatapku. Belajar dari pengalaman sebelumnya. Sekarang jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus mengandalkan Lu Zeng. Aku menjulurkan kepalaku ke jendela kecil di pintu. Melalui kaca, aku bisa melihat dengan jelas. Xiao Qian telah dilahap habis oleh para monster. Di tempatnya hanya tersisa genangan bekas, membuktikan keberadaan orang ini beberapa menit yang lalu. Sementara monster-monster itu, saat ini semuanya anehnya tiarap di tempat. Gemetaran ketakutan. Seolah-olah mereka takut pada sesuatu. Seharusnya, setelah para monster ini selesai makan, target berikutnya adalah orang-orang di dalam kelas ini. Bukannya diam di tempat. Sebenarnya apa yang terjadi? Dalam hatiku, aku pun merasa bingung. Saat kiamat terjadi di kehidupanku yang sebelumnya, aku tidak berada di sekolah. Jadi, mengenai hal yang akan terjadi selanjutnya, aku sama sekali tidak tahu. Bahkan di dalam hatiku mulai muncul rasa krisis. Lu Zeng, apa yang terjadi di luar? Suan Rou bertanya. Tangannya menggenggam erat pedang panjang. Begitu ada apa-apa, dia bersedia menjadi yang pertama maju untuk melindungi Lu Zeng. Sekarang masih belum tahu. Jangan bergerak dulu. Lihat situasinya. Begitu suaranya hilang, dari luar kelas terdengar suara langkah kaki yang berat. Selangkah demi selangkah mendekati kelas. Setiap langkahnya, seolah-olah mengetuk jantung semua orang yang ada di sana. Teman-teman, keluar main yuk. Aku sudah lama menunggu kalian. Aku juga mau berbagi makanan enak untuk kalian. Ayo cepat ke sini. Hahaha. Dari koridor terdengar suara seorang gadis. Suaranya yang mencekam membuat bulu kuduk merinding setelah mendengarnya. Ini suara Zhao Xiaolu. Bukankah hari ini dia izin? Aku sudah kembali. Di antara para murid, Gao Xiaoli berkata dengan raut wajah panik. Sepertinya kemunculan Zhao Xiaolu membuatnya sangat terkejut. Kenapa dia datang? Lagi pula, apa dia tidak takut dengan monster di luar? Jangan-jangan dia sama seperti Jiang Ye, berubah jadi monster dan datang untuk balas dendam pada kita. Dia mencari Gao Xiaoli. Ini bukan urusanku. Gao Xiaoli yang selalu menindasnya. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Sebelumnya, para gadis yang satu asrama dengan Zhao Xiaolu berbisik-bisik. Raut wajah mereka panik. Jelas sekali mereka pernah melakukan sesuatu yang salah pada Zhao Xiaolu. Pintu kelas digedor dengan keras sebanyak 3 kali. Aku menggenggam erat kapak pembelah langit di tanganku.
Tidak peduli Zhao Xiaolu datang untuk balas dendam atau hal lain. Selama dia berani menyentuhku dan Suanro, aku tidak akan ragu-ragu untuk memenggal kepalanya. Hahaha. Buka pintunya dong, saudariku tersayang. Bukankah kalian sangat suka bermain denganku? Kenapa sekarang bahkan pintunya tidak kalian buka? Hehehe. Dia mau masuk. Sesosok tubuh aneh menghalangi pintu. Setengah badan atasnya adalah Zhao Xiaolu yang berpakaian compang-camping. Dengan rambutnya yang tergerai berantakan. Gigi di mulutnya berubah menjadi bergerigi. Sepasang matanya merah menyala. Menatap teman-teman sekelasnya dengan marah. Setengah badan bawahnya telah bermutasi. Menumbuhkan 8 kaki laba-laba yang panjang dan meliuk. Di atasnya dipenuhi dengan urat-urat biru yang lebat. Kuku di kakinya tumbuh kembali menjadi bilah-bilah yang tajam. Hehe, aku melihat kalian. Zhao Xiaolu tertawa cekikikan. Dengan sekelebat, dia pun menyerbu masuk ke dalam kelas. Setelah dia bermutasi, kata Qin Chen, ukuran tubuhnya menjadi beberapa kali lebih besar. Ukuran tubuhnya menjadi beberapa kali lebih besar. Begitu masuk, dia langsung memenuhi separuh lebih ruang kelas. Xiaolu, maafkan aku. Ya, aku ini kenapa? Gao Xiaoli tahu dia tak akan bisa lolos. Langsung berlutut di hadapan Zhao Xiaolu. Memaafkanmu. Apa kau pernah memikirkan hari ini? Sekarang menyuruhku untuk memaafkanmu. Hahaha, lucu sekali. Lelucon yang sangat lucu. Hahaha. Wajah Zhao Xiaolu menunjukkan kegilaan. Tubuhnya terus bergetar. Kenangan-kenangan menyakitkan itu membuat jiwanya terguncang hebat. Dan kini setelah memiliki kemampuan untuk balas dendam, itu membuatnya merasa luar biasa bersemangat. Benar, itu perbuatannya. Salah satu teman sekamar Gao Xiaoli saat itu maju untuk ikut menyalakannya. Sambil bergerak selangkah demi selangkah menuju pintu. Ingin melarikan diri. Kau tidak akan bisa lari. Tatapan Zhao Xiaolu menjadi dingin. Terdengar sebuah suara. Pintu utama kelas langsung tertutup secara otomatis. Melihat pemandangan ini, hatiku merasa heran. Zhao Xiaolu ini sepertinya telah memakan laba-laba, sehingga menyebabkan mutasi ini. Tapi dia sudah bisa menggunakan kekuatan pikiran untuk mengendalikan benda. Kekuatannya pasti sudah mendekati puncak tingkat 1. Zhao Xiaolu tidak menyadari tatapanku. Dengan sekelebat, dia bergerak, dan muncul di hadapan siswi yang mencoba kabur. Cakar tajamnya mencengkeram ke bawah. Langsung membelah siswi itu menjadi 2 bagian. Dia mengambil salah satu bagian dan mulai mengunyahnya di mulut. Pemandangan berdarah ini membuat banyak siswa langsung mual, dan mulai muntah. Aku akan lawan kau sampai mati. Gao Xiaoli. Entah dari mana mendapatkan keberanian. Mengambil kaki meja di lantai dan menyerbu ke arah Zhao Xiaolu. Memukulkannya ke kaki laba-laba Zhao Xiaolu. Namun, pukulan ini terasa seperti menghantam baja. Tidak menimbulkan kerusakan sedikit pun. Malah getar-getarannya membuat kaki meja itu terlepas dari tangannya dan jatuh. Kamu terlalu terburu-buru. Sekarang giliranmu. Dia berkata dengan kejam. Lalu perlahan-lahan membawa Gao Xiaoli ke mulutnya. Kekuatan telekinesis yang dahsyat memerangkap Gao Xiaoli. Tidak peduli seberapa keras dia meronta, semuanya sia-sia. Dengan satu gigitan, jeritan menyakitkan Gao Xiaoli terdengar di seluruh ruang kelas. Hanya dalam 10 detik lebih, Gao Xiaoli sudah habis dimakan oleh Zhao Xiaolu. Tapi dia, yang telah berhasil membalas dendamnya, tampaknya tidak berniat untuk pergi begitu saja. Sebaliknya, dia menatapku dengan tatapan yang masih belum puas. Dan Su Wanhu. Kalian berdua kelihatannya lezat sekali. Tatapan buasnya tertuju padaku dan Su Wanhu. Di matanya, kami berdua yang merupakan Awakened, hanyalah hidangan yang lezat. Zhao Xiaolu, sepertinya kau sudah benar-benar gila. Kalau saja dia tidak keras kepala, aku sebenarnya tidak ingin bertarung. Bagaimanapun, sebelum bermutasi, dia juga orang yang malang. Aku menggenggam erat kapak pembelah langit di tanganku. Siap untuk bertarung kapan saja. Jika Zhao Xiaolu tidak mengincar kami, aku sebenarnya tidak berencana untuk berurusan dengannya. Sebelum dia berubah menjadi monster, Zhao Xiaolu juga orang yang bernasib malang. Tapi sekarang, Zhao Xiaolu malah berani mengincarku. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena kejam. Hehehe, makanan lezat. Zhao Xiaolu tertawa dengan ganas. Seolah-olah sama sekali tidak mendengar suaraku. Dari kuku kedua tangannya, muncul cakar-cakar tajam yang panjang, menerkam ke arahku. Aku pun segera mengayunkan kapak pembuka langit di tanganku secara horizontal. Terdengar suara dentuman keras. Kapak pembuka langit menghantam langsung cakar Zhao Xiaolu. Kedua benda itu saling berbenturan. Percikan api berhamburan. Merasakan kekuatan benturan yang dahsyat. Zhao Xiaolu buru-buru mundur 2 langkah, meninggalkan 8 bekas retakan di tanah. Jemarinya sedikit gemetar. Sebagian besar cakarnya hancur berkeping-keping. Cakar kesayangannya terluka. Zhao Xiaolu langsung mengamuk.
Dia mengangkat kepalanya dan meraung marah. Kau beraninya menyakitiku. Semua orang yang menyakitiku harus mati. Seolah-olah dia sudah menganggapku sebagai orang-orang yang merundungnya dulu. Di dalam hatinya, orang seperti ini harus mati. Setelah amarahnya meledak, Zhao Xiaolu membuka mulutnya yang besar dan mengerikan. Terlihat ada gelombang energi di dalam mulutnya yang gelap. Akhirnya, benang-benang sutra putih yang tebal menyembur keluar. Benang itu dilapisi dengan lendir korosif berwarna hijau pucat. Ini adalah serangan jaring laba-laba unik miliknya setelah bermutasi. Jaring laba-laba itu langsung membentuk sebuah jaring besar, melesat lurus ke arahku. Pada saat yang bersamaan, di tubuhku, aura berwarna kuning keemasan dengan cepat muncul. Tidak lama kemudian, aura itu melilit kapak pembuka langit. Aku mengangkat kapak pembuka langit ke atas. Ruang di sekitarku mulai bergetar. Seluruh lantai gedung ini seakan-akan diguncang gempa. Meja-meja di dalam ruangan bergetar tanpa henti. Jendela-jendela pun ikut pecah berantakan. Jurus pembela langit dan bumi model. Seiring dengan teriakanku yang dahsyat, kapak pembela langit memancarkan kekuatan yang mengguncang langit. Langsung menebas jaring laba-laba itu. Bahkan benang laba-laba yang setebal jari sekalipun. Di hadapan kapak pembela langit juga seperti pisau yang mengiris mentimun. Hanya dalam sekejap, benang itu langsung hancur berkeping-keping. Sama sekali tidak bisa menahannya sedikit pun. Setelah menebas jaring laba-laba itu, kapak pembela langit langsung menebas tubuh Zhao Xiaolu. Terdengar suara yang sangat keras. Tubuhnya langsung terbelah menjadi dua dari bagian bahu. Darah segar menyembur keluar dengan deras. Zhao Xiaolu mengeluarkan jeritan yang mengerikan. Karena terluka parah, dia sudah berniat untuk mundur. Gelombang demi gelombang energi mental terpancar dari benaknya. Para siswa biasa yang ada di sana serentak menutupi kepala mereka. Berjongkok di lantai sambil meronta-ronta kesakitan. Karena menghadapinya secara langsung, aku pun terkena serangannya. Aku tertegun sejenak sebelum akhirnya sadar. Serangan mental semacam ini adalah pertama kalinya aku mengalaminya. Sementara itu, monster-monster di luar terpengaruh oleh gelombang mental Zhao Xiaolu. Satu persatu menyerbu masuk seperti kesetanan. Su Wanrou melihat monster-monster itu menyerbuku. Tatapannya seketika menjadi dingin. Dia mengayunkan pedang panjang Qingling di tangannya. Percikan petir keluar dari pedang itu, mengelilingi bilah pedangnya. Bahkan sebelum monster-monster itu mendekat, Su Wanrou sudah melesat maju bagaikan bayangan. Jurus petir Dewa Bixiao pun langsung diaktifkan. Sambaran demi sambaran petir sebesar ular menyambar ke arah para monster dengan ganas. Su Wanrou yang telah menyerap sebuah inti kristal terlihat jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hanya dengan percikan petirnya saja, sudah langsung menghanguskan 4 atau 5 monster. Lalu saat pedang panjangnya menyapu, bahkan langsung membabat habis segerombolan monster. Monster-monster ini di hadapannya tak ubahnya seperti memotong sayuran. Setelah kilatan petir menyambar di mana-mana, semua monster di koridor telah dibereskan oleh Su Wanrou. Apapun yang mungkin bisa menyusahkanku, dia sama sekali tidak akan membiarkannya ada model. Kalian tidak boleh menyakiti Lu Zeng. Kau sudah sepenuhnya dalam kendaliku. Sekarang, lenyaplah dalam diam. Sudah sangat terluka. Zhao Xiaolu tidak tahu dari mana mendapatkan kekuatan. Dia melayangkan serangan telapak tangan ke arahku. Kau tidak benar-benar berpikir kalau kendali pikiran kasarmu ini bisa benar-benar mengendalikanku, kan? Aku yang tadinya terpaku, tiba-tiba tersadar. 2 aliran energi Xuan Huang keluar dari tubuhku. Ini adalah bakatku yang lain. Garis darah Panggu yang memisahkan kekeruhan. Membuka langit dan membelah bumi. Memisahkan yang jernih dan yang keruh menjadi 2. Kendali pikiran yang begitu lemah dari Zhao Xiaolu. Kalau bukan karena aku masih dalam tahap percobaan bakatku, dia bahkan tidak punya hak untuk menyentuhku. Begitu energi Xuan Huang keluar, aku langsung sadar kembali. Mataku bahkan menjadi lebih terang dari sebelumnya. Bagaimana mungkin? Padahal kendali pikiranku adalah yang terkuat. Aku bahkan bisa mengendalikan monster-monster itu. Bagaimana mungkin kau bisa menghancurkannya? Zhao Xiaolu memasang ekspresi tidak percaya. Karena dendamnya yang begitu dalam. Di antara monster dengan kekuatan pikiran di tahap awal, dia memang termasuk level menengah ke atas. Awakening biasa yang terkena serangan langsung mungkin akan tertidur untuk waktu yang sangat lama. Sedangkan aku hanya butuh sesaat untuk melepaskannya. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Aku tersenyum tipis dan tidak memberikan banyak penjelasan. Kapak pembuka langit di tanganku akan memberitahunya jawabannya. Seberkas kekuatan dahsyat dialirkan ke dalam kapak pembuka langit. Aku menekuk lututku. Sesaat berikutnya, kilat kuning menyambar. Zhao Xiaolu, yang awalnya hanya tersisa setengah, langsung musnah menjadi abu dan lenyap dari dunia ini selamanya. Kau mengalahkannya semudah itu. Monster itu, padahal dia punya serangan pikiran licik semacam itu. Hanya dengan beberapa serangan, dia sudah dikalahkan. Kamu hebat sekali, ya. Gadis berambut merah muda itu juga tidak buruk. Aku sudah merasa sejak lama. Kalian berdua benar-benar pasangan yang ditakdirkan. Sebagian besar teman sekelas yang hadir sudah sadar kembali. Di dunia kiamat yang penuh dengan monster ini, mereka tidak memiliki kekuatan yang bangkit.
Mereka hanya bisa langsung menjilatku dan Suwanro. Kalau kami berdua masih ingat hubungan pertemanan sekelas, mereka mungkin masih punya harapan untuk bertahan hidup. Setelah mengalahkan Zhao Xiaolu, di tempatnya tadi muncul sebuah kristal berwarna putih. Seperti yang kuduga, ini adalah kristal roh lagi yang bisa meningkatkan kekuatan. Pada saat yang sama, di angkasa juga melayang dua gumpalan energi hitam. Ini pasti dendam Zhao Xiaolu sebelum dia mati. Aku akan menunggu kalian di neraka. Setelah suara itu berhenti, dua gumpalan energi hitam itu melesat keluar melalui jendela, lalu lenyap di dunia luar. Aku menarik kembali kapak pembela langitku, lalu menghela napas ringan. Lu Zeng, kamu tidak apa-apa. Suwanro dengan cemas menggenggam tanganku. Apa ada yang terluka? Dia memeriksaku ke sana kemari. Tadi saat aku sedang dikendalikan. Dan hampir ditangkap oleh Zhao Xiaolu. Jantungnya serasa mau copot. Aku tidak apa-apa, jangan khawatir. Masalah sepele ini tidak akan membahayakanku. Gadis ini, dia masih mengkhawatirkanku seperti di kehidupan sebelumnya. Setelah menenangkan Suwanro, aku mengambil kristal yang ditinggalkan Zhao Xiaolu. Kristal ini berwarna putih dengan semburat merah. Seharusnya ini adalah kristal roh tingkat pemula. Berdasarkan ingatanku di kehidupan sebelumnya, aku sama-sama ingat kualitas kristal roh dari rendah ke tinggi. Dibagi menjadi tingkat rendahan, pemula, menengah, dan tinggi. Kristal roh tingkat pemula ini seharusnya bisa memberiku peningkatan. Aku menggenggam kristal roh itu. Dengan satu pikiran, mulai menyerap. Seberkas cahaya putih meresap ke dalam tubuhku. Seketika aku merasa seluruh tubuhku sangat nyaman. Setiap sel seolah-olah sedang bernapas. Aura di tubuhku meningkat pesat. Seperti yang diharapkan dari kristal tingkat pemula. Seketika, langsung membuatku naik ke puncak awak kener tingkat 2, kata Facen. Karena aku memiliki bakat tubuh Xuan Wang Chaotic, peningkatan setelah menyerap kristal jauh lebih kuat daripada orang lain. Menyerap satu kristal tingkat dasar di awal kiamat. Orang biasa mungkin hanya bisa naik ke tingkat 2, awak kener tingkat pemula. Sedangkan aku langsung mencapai puncak tingkat 2. Tapi seiring dengan meningkatnya level Awakener, sial, jumlah kristal roh yang dibutuhkan nanti hanya akan semakin besar. Suwanro melirik ruang kelas yang berantakan. Sambil memegang lenganku, dia bertanya, Lu Zeng, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kengerian semacam ini. Dia juga baru pertama kali mengalami situasi aneh ini. Sama sekali tidak ada rencana selanjutnya di benaknya. Kita sudah bangkit. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah terus meningkatkan level. Di dunia kiamat ini, para Awakener juga adalah makanan bagi para monster. Untuk bisa bertahan hidup, kita harus terus menjadi lebih kuat. Monster hanya akan menjadi semakin kuat. Kalau tidak, takdir kita hanyalah bersembunyi di selokan seumur hidup. Dan pada akhirnya menjadi santapan para monster. Mendengar kata-kataku, Suwanro tampak termenung. Bagaimana cara meningkatkannya? Dia tidak begitu mengerti. Dia hanya ingin melindungi pria di sampingnya ini dengan baik. Semua yang mengancamnya, kata Facen, harus dimusnahkan. Bunuh semuanya. Bau darah setelah kematian Zhao Xiaolu menarik perhatian lebih banyak monster di sekolah. Monster tingkat tinggi seperti dia, daging dan darahnya bagi monster lain, juga merupakan suplemen berkhasiat yang langka. Cai Chen bilang, segerombolan besar monster akan datang lagi. Kita pergi dulu. Bawa aku. Bawa aku. Ayahku adalah direktur grup Guangyao. Asalkan kamu melindungiku. Tuan muda ini jamin, kata Facen. Kamu bisa menikmati kemewahan dan kekayaan yang tak terbatas. Mau berapapun uang juga boleh, kata Hua Chen. Cih, Huang Tian, si anak orang kaya di kelas, maju ke depan. Sekolah kita adalah perguruan tinggi. Anak orang kaya bukan hal yang langka. Keluarga Huang Tian sangat kaya. Biasanya dia pergi sekolah naik mobil mewah keluarganya. Hanya saja di matanya, uang tetaplah segalanya. Aku tertawa sekali. Otak si Huang Tian ini benar-benar sudah rusak. Hahaha, lucu sekali. Ini sudah kiamat. Menurutmu, apa uang masih ada gunanya? Melihat sikapku yang seperti ini, Huang Tian yang terbiasa sombong pun tidak terima. Dia langsung memaki. Dasar miskin. Orang tuamu mati cepat. Sok. Sekolah sambil kerja serabutan. Sebelum dia selesai bicara, ekspresiku menjadi dingin. Membuat Huang Tian langsung terdiam ketakutan. Barulah dia sadar. Sekarang Lu Zeng ingin membunuhnya. Kata Guan Chen, semudah memencet seekor semut. Kalau kamu memang ingin mati, aku akan mengantarmu pergi lebih dulu. Teman-teman sekelas yang melihat adegan ini, sontak mundur ketakutan, menatapku dengan ngeri. Aku membawa Suwanro keluar dari kelas. Setelah berdiskusi singkat, para siswa mengambil senjata seperti kaki meja dan sapu dari dalam kelas, lalu beramai-ramai mengikutiku dari belakang. Dalam situasi seperti ini, kita hanya bisa berharap kalau mau membawa kita. Kalau tidak, kita benar-benar hanya bisa dimakan monster.
Aku sadar teman-teman sekelas yang mengikutiku tidak aku usir. Pertama, bagaimanapun juga mereka adalah teman sekelasku. Kalau mau ikut, ya biarkan saja. Asalkan tidak membuatku kesal, itu tidak masalah. Kedua, orang sebanyak ini pasti akan memancing banyak monster. Kebetulan aku bisa memanfaatkan mereka untuk membunuh monster dan naik level. Setelah membereskan beberapa monster di koridor gedung kelas, aku pergi ke minimarket sekolah. Aku memasukkan semua makanan yang bisa dimakan ke dalam ransel. Teman sekelas lainnya juga paham untuk mengumpulkan perbekalan. Tapi mereka hanya berani mengambil barang yang tidak aku perlukan. Chai Chen berkata, setelah menjara seluruh minimarket dan mengisi 2 tas besar penuh barang, barulah aku bersedia pergi. Mantan ketua seksi olahraga, Lin Xiu. Kak Lu, badanku ini kuat. Dia saya bantu bawakan barangnya, ya. Kata Fa Chen. Kakak dan Mbak tinggal jalan saja. Dia mengangguk dan memungkukkan badan. Wajahnya penuh dengan permohonan yang tulus. Melihatnya bersikap seperti itu. Lagi pula membawa barang-barang ini berat juga. Jadi, ku berikan ransel itu kepadanya. Tapi, kalau sampai Lin Xiu berani berkhianat sedikit pun, kataku, aku akan langsung melenyapkannya. Perbekalan sudah terkumpul. Ayo kita pergi. Anak-anak dari kelas 3 meletakkan perbekalan mereka.